Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Radianti Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 2022 011023. Di sini saya ingin mempresentasikan materi bab 12, yaitu mengenai akuntansi untuk persekutuan dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Dalam akuntansi persekutuan itu terdapat bentuk badan hukum perusahaan di Indonesia. Di antaranya itu ada perusahaan perseorangan. Nah, apa sih perusahaan perseorangan itu? Nah, perusahaan perseorangan ini merupakan badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Nah, satu orang perusahaan ini adalah pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu dan menjalankan perusahaannya. Umumnya tuh perusahaan ini terdapat penyedia jasa profesional seperti pengacara, dokter, arsitek, dan lain-lain. Laba rugi perusahaan ini pun nantinya akan dilaporkan sebagai kesatuan dalam laporan pajak penghasilan pribadi pemilik usaha tersebut. Akan tetapi, jika si pemilik perusahaan perseorangan ini meninggal dunia atau dia mau pensiun, maka bisnisnya pun berakhir. Nah, terdapat kekurangannya nih, kekurangan dari perusahaan perseorangan, yaitu kesulitan untuk menghimpun modal dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada persekutuan. Nah, apa sih persekutuan itu? Persekutuan itu tuh gabungan dari dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di Indonesia tuh ada tiga jenis persekutuan yang diakui oleh KUHP atau panjangnya tuh kan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yaitu eh, tiga jenis persekutuan itu ada perdata, firma, dan CV ya. CV itu persekutuan terbatas. Nah, kelebihan persekutuan ini tuh dia membawa lebih baik modal, kemampuan manajerial, dan pengalaman jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, kalau kekurangannya itu kewajiban para rekannya itu yang tidak terbatas. Lalu untuk CV dan firma. Nah, untuk CV sendiri itu yaitu dia itu persekutuan yang terdiri atas satu atau lebih rekan umum atau disebutnya rekan aktif ya. Dan satu lagi rekan pasif. Nah, rekan aktif ini secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan. Sedangkan untuk rekan pasifnya itu dia hanya menyumbangkan modal untuk persekutuan dan dia hanya bertanggung jawab sebesar jumlah kontribusinya saja. Dan dia juga dapat mengawasi tata kelola bisnisnya secara internal. Nah, sedangkan firma itu bentuk persekutuan lain yang biasa ditemukan dan biasa disebutnya FA, singkatannya FA. Nah, firma ini tuh digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum atau kantor akuntan. Bedanya nih firma sama civic, yaitu kalau firma mengambil nama rekan sebagai identitas usahanya. Nah, habis itu ada koperasi. Nah, kalau di Indonesia koperasi itunya koperasi itu perusahaan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dengan adanya tuh suatu perkumpulan dari orang-orang yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya tuh kalau di Indonesia ada KPBS, yaitu Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangilangan. Lalu ada Koperasi Petani, lalu ada Koperasi Pengusaha Batik Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, biasanya ada Badan Usaha Milik Desa ya, atau singkatannya itu BUMDes. Nah, apa sih BUMDes ini? BUMDes ini tuh dapat dikatakan badan usaha jenis baru yang jumlahnya tuh meningkat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014 sampai 2017. Nah, arti dari BUMDes sendiri itu dia itu sebuah kegiatan bisnis yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan ekonomi mereka berdasarkan kebutuhan yang dimiliki. Nah, modal mereka itu berasal dari anggaran desa sekitar 51% dan dari dana swastanya tuh paling besar 49%. Oke, next. Nah, pendirian persekutuan. Dalam mendirikan persekutuan tuh masing-masing investasi akan dicatat dalam ayat jurnal terpisah.
aset yang diserahkan oleh persekutuan, maaf, yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika liabilitas diambil alih oleh persekutuan, maka akun liabilitas persekutuan yang dikredit. Nah, akun modal milik rekan akan dikreditkan sebesar jumlah netonya. Lalu di pembagian laba, nah sejak berdirinya sebuah persekutuan tuh operasinya akan menghasilkan laba rugi selama satu periode. Jika persekutuan tidak memiliki perjanjian atau jika perjanjiannya tidak menyebutkan mengenai pembagian laba atau rugi, maka seluruh rekan akan memperoleh bagian yang sama, sama rata. Nah, ini dalam pembagian laba terdapat metodenya juga nih, ada jasa rekan, lalu ada jasa rekan dan investasi. Nah, untuk contoh jasa rekan nih, terdapat persekutuan nih antara Cika dan Yesi dengan gaji bulanannya Cika itu 5 juta dan Yesi 4 juta. Lalu terdapat pembagian laba netonya sebesar 150 juta. Nah, karena gaji bulanan Cikanya 5 juta, nah dalam tunjangan gaji tahunannya itu berarti 5 juta dikali 12 bulan, yaitu 60 juta. Dan untuk Yesi, eh, gaji bulanannya 4 juta dikali 12 bulan yaitu 48 juta. Dengan total kedua gaji mereka tuh 108 juta. Lalu laba netonya kan sebesar 150 juta. Maka 150 juta tersebut dikurang oleh total tunjangan mereka yaitu 108 juta. Sehingga sisa labanya 42 juta dan dibagi rata kepada Cika dan Yesi sebesar 21 juta. Lalu dapat contohnya jasa rekan dan investasi. Dalam hal ini kan rekan-rekan dapat menginvestasikan lebih dalam sebuah persekutuan dan akan mendapat pembagian lebih pembagian labanya tuh lebih banyak dari persekutuannya. Nah, kalau misalkan dia bunganya sebesar 12% atas saldo modal masing-masing rekan per 1 Januari. Nah, modal Cika nih dia memberi modal 160 juta dan Yesi memberi modal 120 juta. Dengan bunganya tadi 12%, maka modal Cika 160 juta ini dikali dengan 12% dan modalnya Yesi 120 juta dikali 12%. Maka di sini tunjangan bunganya jika 19 juta 200 ribu dan untuk Yesi 14 juta 400 ribu. Kedua tunjangan mereka 33 juta 600 ribu. Nah, dari total tunjangan gaji mereka lalu tunjangan bunga mereka itu ditambah. Jadi untuk jika total tunjangannya ada 79 juta 200 ribu dan untuk Yesi 62 juta 400 ribu sehingga total kedua tunjangan mereka 141 juta 600 ribu dan karena tadi laba netonya yang diberikan 150 juta maka 150 juta dikurang oleh 141 juta 600 ribu sehingga sisa labanya tuh 8 juta 400 ribu dan dibagi rata kepada Cika Desi yaitu 4 juta 200 ribu. Namun ada juga nih kasus laba neto yang kurang dari total tunjangannya. Nah, hal kayak gitu tuh berarti menjadi jumlah yang negatif dan jumlah negatif tersebut dibagikan kepada para rekan sebagaimana telah terjadi rugi neto. Nah, seperti contoh di sini nih, hmm, itu disebutnya tunjangan melebihi laba neto. Nah, perhitungannya sama seperti sebelumnya, namun di sini kita mencoba ganti laba netonya kurang dari tunjangan, yaitu laba netonya sebesar 100 juta. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini total tunjangannya kan sebesar 141 juta 600 ribu, yaitu melebihi laba neto. Maka sisa labanya itu kan sebesar 41 juta 500 ribu, yaitu perhitungan dari tadi ya, dari yang tadi 141 juta maaf 141 juta 600 ribu dikurang 100 juta menghasilkan 41 juta 600 ribu. Nah, sebenarnya ini akan dibagi sama rata kan ke Cika sama Yesi sehingga jumlahnya tuh 20 juta 800 ribu. Yaitu udah hasil dari pembagian 41 juta 600 ribu itu ya. Nah, tapi di situ disebutnya mereka dapatnya rugi dari tunjangan masing-masing mereka dan laba netonya pun berbeda ya dari keduanya karena mereka mendapatkan kerugian. Lanjut,
Oke, ini ada keikutsertaan dan pengunduran diri. Nah, untuk keikutsertaan rekan nih, seorang dapat bergabung dengan ini ada yang pertama membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Nah, saat rekan baru ikut serta dengan pemilikan hak milik dari salah satu orang, maka total aset dan total ekuitas pemilik persekutuan tidak berpengaruh. Dan juga model rekan baru akan dicatat dengan dipindahkan dari rekan yang ada. Lalu ada menyumbangkan aset kepada persekutuan. Nah, ketika seorang rekan baru ikut serta dengan memberikan kontribusi aset kepada kontribusi asetnya kepada persekutuan, maka total aset apa sih pemilik terhadap persekutuan itu tersebut meningkat dong, meningkat. Lalu modal rekan tersebut akan dicatat sebesar aset yang dikontribusikan. Dan untuk pengunduran diri rekan nih, nah kepemilikan rekan yang mengundurkan diri itu akan dijual kepada nih yang pertama ini ada rekan-rekan yang ada. Nih, jika rekan-rekan yang ada ini membeli hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri, maka pembelian dan penjualan hak kepemilikan menjadi transaksi antara individu. Nah, ayat jurnalnya itu dicatat dengan mendebit akun modal yang mengundurkan diri dan mengkredit akun modal rekan yang membeli. Lalu ada dari persekutuan. Nah, untuk persekutuan ini jika membeli hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri, maka aset dan ekuitas pemilik dikurangi sebesar harga belinya. Sebelum membeli akun-akun aset tuh harus disesuaikan dulu ke nilai pasar. Nah, lalu ada ayat jurnalnya itu, ayat jurnalnya dengan mendebit akun modal rekan yang mengundurkan diri dan mengkredit kas sejumlah pembelian. Next. Oke, ada likuidasi persekutuan. Saat persekutuan mengakhiri usahanya, setelahnya akan dilakukan penjualan aset, pembayaran ke kreditor, dan pembagian sisa kas atau aset lainnya ke rekan persekutuan. Nah, dalam likuiditas persekutuan ini terdapat 4 langkah ya, 4 proses. Yang pertama ada realisasi. Nah, realisasi itu menjual aset persekutuannya. Lalu kedua ada pembagian laba atau rugi berdasarkan rasio, yaitu dengan membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi tadi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian labanya. Ketiga, ada pembagian liabilitas. Nah, membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi tadi. Lalu keempat, ada pendistribusian kepada para rekan. Nah, itu dengan membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka. Kemudian ada laporan ekuitas persekutuan. Nah, perubahan dalam akun modal pemilik yaitu periode tertentu dilaporkan dalam laporan ekuitas persekutuan atau biasanya disebut di sini statement of partnership equity. Nah, perubahan pelaporan persekutuan ini serupa dengan yang terjadi dalam perusahaan perseorangan kecuali terdapat akun modal pemilik untuk masing-masing rekan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.